Baik, selamat malam semuanya. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada saat kesempatan malam hari ini, kami dari kelompok satu izin mempresentasikan di mana untuk materi mengenai pengembangan sistem informasi, yaitu adapun dosen pengampu Rido Riswaldi STMM, kami kelompok satu izin ingin mempresentasikan daripada materi kami pada kesempatan kali ini. Sebelum mempresentasikan materi kami pada kesempatan kali ini, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok satu yang beranggotakan 4 orang. Adapun rekan saya Kairin Nisa dengan NIM 22059080, rekan saya Kurnia Rahma Putri dengan NIM 22059156, dan dengan saya sendiri yaitu Lastri dengan NIM 22059221, dan rekan saya yang terakhir yaitu Melisa Sitompul dengan NIM 22059023. Adapun pembahasan materi pada kami yaitu kelompok satu ada 5 subbab. Yang pertama ada pengembangan sistem metode SDLC, yang kedua ada mengenai pengembangan sistem metode paket, pada poin yang ketiga yaitu pengembangan sistem metode prototype, pada poin yang keempat yaitu pengembangan sistem metode end user computing, dan pada poin yang terakhir yaitu pengembangan sistem metode outsourcing. Baik, pada pembahasan materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Kairenisa. Kepada rekan saya Kairenisa, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya ingin menjelaskan materi yang pertama yaitu pengertian pengembangan sistem metode SLDC. Software Development Life Cycle atau SDLC adalah tahapan fase yang dapat membantu menghubungkan antara ide dan struktur yang berkualitas tinggi dalam waktu yang cukup singkat. Secara umum, SDLC membicarakan tentang memecah tahapan pengembangan software menjadi tahapan sesuai dengan kepentingannya. SDLC adalah praktis populer yang telah diikuti oleh organisasi yang berbeda dalam pengembangan dan perancangan aplikasi software yang berkualitas tinggi. Tujuan dari SDLC yaitu mengelola proses utama dari proses pengembangan software yang nantinya akan menjadi hasil akhir yang berkualitas tinggi dalam situasi yang diperoleh seperti kombinasi budget yang tersedia, persoalan bisnis tentang software, batasan waktu pengembangan, arsitek software level profesional, dan teknisi yang terlibat dalam progres. Boleh slide selanjutnya, moderator? Nah, yang selanjutnya, siapa yang menggunakan SDLC? Yang pertama, ada analisis sistem dan programmer. SDLC merupakan tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analisis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi, mulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan sistem. Yang kedua, ada instansi pendidikan. Contohnya, sekolah menggunakan SDLC untuk membangun sistem informasi seperti sistem penerimaan kas sekolah agar pengelolaan administrasi menjadi lebih mudah dan terstruktur. Yang ketiga ada lembaga bisnis dan organisasi. Berbagai organisasi bisnis, koperasi, hingga lembaga pelayanan masyarakat menggunakan SDLC untuk mengembangkan sistem informasi berbasis website maupun aplikasi lainnya agar proses bisnis berjalan efektif dan efisien. Yang keempat, tim pengembangan perangkat lunak. SDLC juga digunakan oleh tim pengembang software profesional baik di perusahaan teknologi, konsultan IT maupun startup untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan menghasilkan produk yang sesuai kebutuhan pengguna. Slide selanjutnya, moderator. Fase dari software development life cycle. Yang pertama ada perencanaan, yaitu planning, mengidentifikasi masalah atau kebutuhan sistem, dan menetapkan tujuan pengembangan. Yang kedua ada analisis sistem atau sistem analis, melakukan studi terhadap sistem yang berjalan untuk memahami kekurangan dan kebutuhan pengguna. Yang ketiga ada desain sistem atau sistem design, merancang sistem baru berdasarkan hasil analisis. Ini mencakup desain input atau output, database, dan proses bisnis. Terus yang keempat ada implementasi atau implementation. Sistem dikembangkan, diuji, dan diinstalasi ke lingkungan operasional. Terus yang terakhir ada pemeliharaan atau maintain. Sistem yang sudah berjalan dipelihara untuk memperbaiki bug atau meningkatkan kinerja sesuai kebutuhan yang berkembang.